Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Muradisu dengan NIM 42122011058 dari Mekatronika Nambe Pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas desain sistem mekatronika dalam membuat sistem lift 3 lantai dengan proses kerja seperti yang ada di Polybatam. Baik, untuk tombol yang pertama ini ada tombol start, digunakan untuk mengaktifkan sistem. Sementara itu ada tombol stop yang digunakan untuk mematikan sistem dan bisa dilanjutkan kembali menggunakan tombol start ini. Selanjutnya ada tombol emergency. Tombol emergency ini digunakan untuk mematikan sistem secara keseluruhan dan dapat eh, digunakan sebagai pengaman jika terjadi keadaan darurat. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang ada di lift ini. Yang pertama ada lift itu sendiri. Lift ini terdiri dari 3 lantai. Dengan masing-masing lantai di lift ini saya cantumkan atau saya tambahkan pusher dan panel serta tombol-tombol. Untuk pusher ini saya maksudkan sebagai pintu-pintu di tiap lift. Sementara itu panel dan tombol-tombol saya ibaratkan seperti tombol-tombol yang umumnya ada di lift di Polybatam. Untuk bagian yang atas ini yang berwarna putih seperti panah atas yang ada di lift. Jika pengguna ingin naik, maka pengguna biasanya menekan tombol yang panah itu. Karena di lantai 1, maka cuma ada panah ke atas atau pilihan untuk naik. Tombol hijau yang kiri itu untuk naik lantai 2. Ini tombol yang ada di dalam lift itu. Sedangkan yang kanan untuk naik lantai 3. Tombol yang hitam dan tombol buka tutup hitam ini yang kiri untuk membuka dan tutup, yang kanan untuk tutup pintu lift di lantai 1. Selanjutnya ada 2 tombol yang warna putih di lantai 2, yang kiri untuk naik, yang kanan untuk turun. Sementara itu di bagian bawah terdapat pilihan untuk turun ke lantai 1 atau ke lantai 3. Sedangkan yang bawahnya ini juga sama seperti sebelumnya untuk membuka atau menutup pintu lift di lantai 2. Dan terakhir, panel terakhir ini terdapat 1 tombol putih karena cuma ada pilihan untuk turun, dan di warna hijau ini ada 2 pilihan apakah ingin turun langsung ke lantai 1 atau ke lantai 2 dulu, dan tombol hitam untuk membuka atau menutup pintu lift di lantai 3. Mungkin penjelasan dari Factory IO-nya sudah saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang ada di GXWorks 3. Di sini ada 3 lembar program. Yang pertama ada kontrol. Kontrol ini ada tombol-tombol, ada emergency, stop, start, dan untuk mereset sistem secara keseluruhan. Kemudian ada output. Outputnya ini untuk mengatur kapan pintu harus terbuka atau tertutup, kapan motornya harus hidup atau mati. Ada 5 output di sini. Yang pertama ada pintu lantai 1, pintu lantai 2, pintu lantai 3, motor up untuk membawa penumpang naik ke atas, dan motor down untuk membawa penumpang ke bawah. Dan terakhir di sini ada sequence. Sequence ini terdapat program-program dengan cara step atau urutan-urutan. Jadi alur kerjanya harus berurut dari step 1, 2, 3. Total ada 12 step yang saya buat. Ada 12 step. Yang paling akhir secara garis besar alur kerja dari lift ini seperti membuka pintu, kemudian menutup pintu, membawa penumpang ke atas, ke bawah, ataupun menjemput penumpang. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat yang ada di MX OPC servernya. Di sini ada sekitar 30-an input output, ada tombol start, stop, emergency, sensor, pintu, dan motor-motor. Oke, mungkin langsung saja saya demokan yang ada di Factory IO-nya. Untuk yang pertama saya coba dulu tekan start. Sebelum itu saya tekan emergency dulu untuk mengujinya. Jika saya tekan emergency dan saya tekan start, maka sistem tidak akan menyala kecuali saya lepas emergency dan saya tekan start. Oke, di sini pusar yang mendorong. Saya maksudkan pintu dari liftnya ini tertutup. 1, 2, 3 tertutup. Nah, saya coba simulasikan seperti membuka lift. Saya mau naik, pintu terbuka dan tertutup secara otomatis. Saya coba lagi. Oke,
Nah, di sini saya mau langsung tutup aja, nggak menunggu waktu timernya habis. Saya langsung tekan ini. Nah, saya mau naik ke lantai 2 dulu. Kita bisa tekan tombol yang ini ke lantai 2, maka dia akan naik dan berhenti. Kenapa dia berhenti? Karena di sini saya tambahkan sensor. Oke, dia tadi udah pas ketika sampai dia membuka pintu dan menutup. Saya coba turun lagi ke lantai 1. Oke, membuka dan menutup. Saya coba langsung lompat ke lantai 3. Sudah sampai, buka dan menutup. Nah, kita anggap semua orang yang ada di lift ini kosong, jadi tidak ada yang ke bawah lagi. Tapi ada satu orang yang mau naik, liftnya di atas. Maka yang bisa dia lakukan adalah dia menekan tombol yang ini. Dia mau naik, maka lift akan turun menjemput si penumpang tersebut. Nah, terbuka dan tertutup. Coba kita naik ke lantai 2. Oke, penumpang tersebut naik ke lantai 2 dan ada penumpang lagi di lantai 1. Maka bisa tekan lagi tombol yang ini dan akan menutup. Maksud saya membuka dan menutup. Bagaimana jika sistemnya itu seperti ini? Jika penumpang mau naik ke atas dan ada yang mau nebeng, maka pengguna tinggal menekan tombol di sini, berhenti sebentar lalu lanjut ke atas. Oke, kita turunkan saja liftnya ini ke lantai 1 langsung. Baik, mungkin untuk pengujian yang selanjutnya saya akan menguji tombol stopnya ini. Coba saya naikkan ke 3, kemudian saya stopkan. Sistem berhenti, liftnya berhenti, tapi saya akan startkan lagi. Maka dia akan melanjutkan pekerjaannya yang belum selesai tadi, yaitu ke lantai 3. Saya coba sekali lagi, saya panggil dia ke bawah. Kemudian saya stopkan, maka dia akan berhenti di sini. Saya lanjutkan, saya stopkan lagi, bentar lagi, berhenti, dan coba saya lanjutkan. Pintunya sudah aktif. Coba saya emergensikan dan saya tekan startnya, maka sistemnya tidak akan hidup. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.